ambil handuk kecil, kita ambil handuk kecil seperti ini, kemudian kita akan simpan handuknya ataupun letak handuknya ke belakang kepala kita, ya seperti ini. Avoid these 5 habits. Hindarilah 5 kebiasaan ini agar tidak mengalami nyeri tengkok yang berkepanjangan. Walaupun kebiasaan-kebiasaan ini simple, tapi bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan yang serius. Bahkan sampai membuat seseorang kurang nyaman dan ujung-ujungnya terpaksa tergantung pada obat-obatan. So, mulai sekarang cobalah untuk menghindari 5 kebiasaan ini. Insya Allah Anda akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa dan berkualitas. Apa itu kebiasaan-kebiasaan tersebut? Ayo kita membahasnya satu persatu atau one by one. Salah posisi ketika tidur bukan berarti salah satu penyebab nyeri pada leher atau sakit pundak. Setiap orang tidur dengan cara yang berbeda-beda, tapi salah posisi tidur bukanlah alasan utama untuk sakit leher atau sakit pundak. Nyeri yang berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari ini ternyata dapat disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan tanpa disadari. Berikut ini adalah 5 kebiasaan sehari-hari yang paling sering menyebabkan nyeri pada tengkok atau sakit leher. Kalau kita lihat neck and head anatomy, bahagian ini amat sensitif karena jalur ini adalah spinal cord and nervous system. Well, saya tidak mau bicara tentang neck and head anatomy. Baiklah, ayo kita langsung saja. Kebiasaan yang pertama, penggunaan handphone, smartphone, atau Android phone or other cell phone. You will be surprised that excessive usage of cell phone cause various health issues. Karena penggunaan cell phone yang berlebihan bisa mengakibatkan banyak masalah pada kesehatan, seperti contohnya sakit bahu atau sakit pundak. Here is how. Apabila seseorang menggunakan cellphone atau HP, kebanyakan posisi kepala si pengguna selalu tunduk atau sedikit bend ke arah depan seperti ini. Tetapi kalau sekali-sekala memang tidak apa-apa. Tapi kalau posisi kepala selalu tunduk berjam-jam setiap hari secara terus-menerus, ini akan mengakibatkan sakit leher or nyeri pundak. Jika Anda tahu rata-rata kepala manusia berat atau weight around 10 to 11 pound sama dengan 4,5 kg hingga 5 kg. Bayangkanlah 5 kg berat selalu bend atau tunduk ke arah depan, kira-kira tidak ada dampaknya apa? Sudah tentu ada efek sampingnya. Siapa sangka penggunaan HP dapat menyebabkan nyeri tengkuk di bahagian belakang kepala. Alasannya karena di saat Anda menatap layar HP atau smartphone, Anda menjadi cenderung menunduk. Kebiasaan menunduk tersebut bisa memperbesar tekanan pada otot dan sendi leher Anda. Bila tekanan tersebut terjadi terus-menerus, Anda akan merasakan nyeri pada bahagian tengkuk belakang kepala. Yang kedua, duduk dalam waktu lama sengaja atau tidak sengaja. Kebiasaan duduk dalam waktu lama dalam posisi yang kurang nyaman juga dapat menyebabkan nyeri tengkuk. Hal ini bisa terjadi pada Anda yang merupakan bekerja kantoran. Jadi untuk mengurangi risiko nyeri punggung
Anda dapat menggunakan kursi yang sesuai dengan bentuk letter S, tulang belakang. Selain itu, Anda perlu mengambil waktu untuk berdiri dan melakukan peregangan atau stretching agar sendi dan otot Anda menjadi lebih rileks. Yang ketiga, tidur tengkurap. Bagi Anda yang terbiasa tidur dengan posisi tengkurap, kebiasaan bangun tidur yang disertai dengan nyeri tengkuk, posisi tengkurap mengharuskan Anda menoleh ke kiri atau ke kanan dalam waktu yang lama. Akibatnya, leher mengalami impact atau tekanan yang cukup besar. Tidak heran saat bangun, Anda bukannya merasa segar tetapi malah merasakan nyeri pada leher di bahagian belakang yang disertai dengan keluhan yang lain. Therefore, untuk itu, cobalah ganti posisi yang aman untuk tidur. Meskipun awalnya Anda merasa tidak terbiasa, tetapi hal ini baik untuk kesehatan sendi leher Anda. Make sure Anda menggunakan bantal yang cukup nyaman untuk menundukkan kepala dan leher Anda. Yang keempat, kebiasaan ini hampir ada pada semua orang, yaitu menonton TV atau membaca di atas kasur or on the bed. Menonton TV atau membaca di atas kasur kerap kali dilakukan sambil menunggu rasa mengantuk datang. Posisi setengah baring, setengah duduk menjadi hal yang lazim dilakukan saat menonton atau membaca di atas kasur. Ternyata, posisi ini memberikan extra load atau beban tambahan bagi tulang leher dan punggung Anda. Maka akibatnya, nyeri tengkuk menjadi tidak bisa tertahankan. Belum lagi jika Anda tertidur hingga pagi dengan posisi yang sama. Maka otot dan sendi Anda dapat menjadi tegang dan aktivitas pun menjadi terganggu. Yang kelima atau nomor 5, Anda sering memakai tas yang lebih berat setiap hari dengan alasan banyaknya kegiatan yang mengharuskan Anda membawa berbagai perlengkapan dalam tas atau bag kemana saja Anda pergi. Namun, tas yang terlalu berat, terutama jenis tas selempang yang hanya digunakan pada salah satu bahu, bisa menyebabkan nyeri pada leher. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko nyeri pada leher, maka agar Anda dapat mengurangi beban pada tas Anda atau membagi barang bawaan ke dalam tas yang berbeda. Dari kelima penyebab nyeri tengkuk tersebut, terlihat bahwa tekanan yang besar pada bahagian bahu dan leher menjadi alasan utama timbulnya rasa nyeri. Oleh karena itu, kebiasaan penyebab nyeri usahakan jangan terus-menerus dilakukan. Nyeri tengkuk atau fast joint cervical blockage akan semakin sulit disembuhkan. So, sekarang Anda tahu kebiasaan dan penyebab sakit pundak atau nyeri pada leher. Sekarang Anda harus mencari cara yang alternatif untuk menghindari masalah tersebut, dan saya percaya insya Allah Anda mampu mengubahnya dan bisa berhenti dengan kebiasaan ini. Jadi kalau Anda benar-benar ingin mengubahnya, so all the best to all of you. Saya ingin mengajarkan pada Anda satu olahraga yang simple untuk mengatasi sakit pundak. Lakukanlah olahraga ini jika Anda sedang mengalami sakit leher. But remember, ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Prevention is better than cure. Untuk mengatasi sakit pundak ataupun sakit leher, kita ambil handuk kecil. Seperti ini. Kemudian kita akan simpan handuknya ataupun letak handuknya ke belakang kepala kita, ya seperti ini. Kemudian kita akan tarik handuknya ke arah depan
Dan kita juga akan usahakan dorong kepalanya ke arah belakang, ya seperti ini ya teman-teman. Ya, dorong ya seperti ini. Secara berayun-ayun ya seperti ini. Ya teman-teman. Ya seperti ini. Oke. Lakukanlah olahraga ini 1 hingga 2 menit. Oke. Ya, dorong kepala ke belakang, kemudian menggunakan tangan kita akan dorong kepala ke belakang, kemudian kita akan tarik handopinya menggunakan kedua belah tangan kita, ya seperti ini. Oke. Lakukanlah olahraga ini 1 hingga 2 menit secara rutin setiap hari. Jadi Anda harus menghindari kebiasaan-kebiasaan itu. Bahkan kalau bisa harus berhenti. Percayalah, bukan semua kebiasaan yang Anda lakukan itu semuanya jelek. Tetapi kalau kebiasaan yang satu ini, jangan Anda hentikan. Kalau boleh, kebiasaan ini kita harus teruskan seperti kebiasaan bersedekah, bantu tetangga yang dalam kesusahan, zakat, fitrah, dan kebiasaan senyum dengan ikhlas adalah kebiasaan yang terbaik dan terindah. So keep smiling to everyone, to your friends, to your family, your neighbors, as well as to your own. I hope, saya harap Anda semua siap untuk menerima hari yang baru tanpa ada sakit-sakitan apapun. Thank you for being with me. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.